Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nazallah SAG MPD, Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Aceh. Hari ini kita akan mencoba membahas strategi pembelajaran agenda 1 tentang sikap, perilaku, dan bela negara pada pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dasar ini memiliki dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian, Keplan Nomor 13 dan 14 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan dan kurikulum dasar CPNS. Adapun agenda pembelajaran dasar CPNS terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama adalah sikap perilaku bela negara. Agenda kedua, nilai-nilai dasar ASN. Agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan agenda keempat adalah habituasi dan aktualisasi. Keterkaitan dengan kurikulum, ada perubahan dari kurikulum sebelumnya, yaitu berkisar tentang agenda sikap perilaku bela negara. Itu masih penyesuaian dengan kurikulum yang sebelumnya. Pada agenda yang kedua, tentang nilai-nilai dasar PNS, yang sebelumnya aneka, berubah menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sementara agenda yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN, yang sebelumnya membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan world government, menjadi perubahan menjadi manajemen ASN dan Smart ASN. Sementara agenda yang keempat, yaitu habituasi, dengan mata pelatihannya tentang aktualisasi dan tidak terjadi perubahan, hanya penyesuaian saja. Tujuan pembelajaran dalam agenda ini adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dan suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Adapun target capaian pembelajaran agenda 1 adalah para peserta diharapkan tahu tentang teori, sejarah, dan regulasi. Kemudian para peserta dengan mau tersebut akan memunculkan semangat, motivasi, dan gairah, serta mampu mengimplementasikan atau mengaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pokok agenda 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi agenda 1 tersebut tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, yang meliputi wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Materi yang kedua, analisis isu kontemporer, yang meliputi yang pertama konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua isu-isu strategi kontemporer, dan yang ketiga teknis analisis isu strategis.
Materi yang ketiga adalah tentang kesiapsiagaan bela negara, meliputi yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara, kedua, kemampuan awal bela negara, ketiga, rencana aksi bela negara, keempat, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Penyelenggaraan Latsar CPNS itu diklasifikasi menjadi pelatihan klasikal, kemudian blended learning, kemudian distensi learning. Di blended learning ini, itu meliputi pelatihan mandiri atau disebut dengan MOOC, kemudian distensi learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan berikutnya adalah pembelajaran klasikal. Adapun agenda 1, keterkaitan dengan sikap perilaku bela negara, yang disebut dengan blended learning, itu jumlah JP-nya 48 JP, yang dijabarkan dalam 9 JP MOOC, 5 JP sinkronus, 22 JP asinkronus, dan 12 JP klasikal. Berkaitan dengan pembelajaran mandiri atau MOOC, yaitu Massive Open Online Course, itu para peserta dapat mengakses kolab JAR yang telah disediakan oleh LAN Republik Indonesia. Adapun jadwal MOOC dalam pelatihan tersebut adalah hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat itu berkaitan dengan pelajaran agenda 1. Di hari keduanya itu disediakan alokasi waktu yang 3 JP, kemudian di hari ketiga 3 JP, dan hari keempat 4 JP. Hari keempat kami ulangi 3 JP. Semuanya adalah 9 JP. Desain pembelajaran agenda 1, distance learning, durasi waktu pelatihannya adalah 3 hari, yang dijabarkan 5 JP sinkronus dan 22 JP asinkronus. Dengan skenario alokasi jam pelatihan distance learning agenda 1 adalah sesuai dengan skenario 1, skenario 2, 3, dan skenario keempat. Jadwal distance learning keterkaitan dengan pembelajaran agenda 1 pada hari pertama itu ada sinkronus 2 JP dan asinkronus 8 JP. Pada hari kedua, pembelajaran agenda 1 hanya ada asinkronus saja dengan durasi waktunya 8 JP. Sementara pada hari ketiga, pembelajaran agenda 1 asinkronus 6 JP dan sinkronus 3 JP. Sehingga alokasi JP distance learning di agenda 1 bisa kita lihat di sini 5 JP sinkronus dan 22 JP asinkronus. Desain pembelajaran agenda 1 distance learning itu di hari pertama ada yang disebut dengan sinkronus, durasi waktunya 2 JP, keterkaitan dengan perkenalan membangun hubungan peserta, tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri MOOC, kemudian penjelasan tugas individu dan kelompok, kemudian yang terakhir evaluasi dan pendalaman pembelajaran pada pertemuan pertama. Dan juga di hari pertama itu ada yang namanya asinkronus 8 JP yang diberi tugas kepada para peserta. Yang pertama menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara dengan durasi waktu 2 JP. Kemudian yang kedua membuat learning journal atau rekaman suara, durasi waktunya 1 JP. Kemudian diakhiri dengan tugas kelompok dengan membuat video visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia
durasi waktunya 5 GP. Sedangkan desain pembelajaran agenda 1, desain e-learning di hari kedua, itu asinkronusnya ada 8 GP. Dengan tugas individu membuat perjanjian komitmen bela negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan pimpinan 2 GP. Kemudian yang kedua membuat learning journal atau rekaman suara 1 GP. Sementara tugas kelompok adalah membuat analisis isu nasional, durasi waktunya 5 GP. Di hari ketiga, asinkronus 3 GP meliputi pengecekan progres pengerjaan tugas individu dan kelompok. Kemudian paparan tugas individu, jadi dari draft rencana aksi bela negara, oleh pemateri boleh memilih beberapa peserta atau keseluruhan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian mereview, kemudian yang terakhir menjelaskan atau pengenal awal untuk tahap klasikal. Dan di hari ketiga tersebut ada juga yang disebut dengan sinkronus, yang diberikan durasi waktunya 6 GP, dengan tugas individu finalisasi rencana aksi bela negara 2 GP, kemudian membuat learning journal atau rekaman suara 1 GP. Sementara tugas kelompok adalah membuat video podcast tentang kesiapsiagaan bela negara PNS, durasi waktu 3 GP. Desain pembelajaran agenda 1 klasikal 12 GP waktu yang diberikan, dari strategi pembelajaran 12 GP untuk klasikal tersebut, itu pada sesi pertama, diawali pada pukul 8 sampai dengan pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi praktik kesiapsiagaan bela negara, durasi waktu 3 GP. Sesi kedua, mulai dari pukul 10.30 sampai dengan 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, meliputi praktik permainan membangun tim dan kesehatan jasmani, durasi 3 GP. Sesi ketiga, dimulai pada pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi refleksi dan pemaknaan bela negara dari permainan membangun tim, kemudian membuat pembulatan materi agenda 1 SPBN dan pemberian motivasi yang durasi waktunya 3 GP. Sementara di sesi yang keempat, pada pukul 15.45 sampai dengan 17.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang meliputi gladi api semangat bela negara atau disebut dengan ASBN, yang durasi waktunya 2 GP. Sementara sesi kelima itu dimulai pada pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, dengan acaranya adalah acara ASBN dan durasi waktunya adalah 1 GP. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.